Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan kita masih berada pada bab yang ke-32, yaitu babu ma jaa fi sifati syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab terkait bagaimana sifat minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang ke-210. Penulis mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Yusuf ibn Hammad qala haddatsana Abdul Warith ibn Sa'id an Abi Ishamin an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan idza shariba wa yaqulu huwa amra'u wa arwa. Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Yusuf bin Hammad, mereka berdua menceritakan kepada kami Abdul Warith bin Sa'id dari Abu Isham dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau minum maka beliau bernafas sebanyak 3 kali. Ya, dalam minum itu beliau bernafas sebanyak 3 kali. Dan beliau mengatakan bahwa dengan seperti itu lebih nyaman dan lebih menyegarkan. Nah, taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hadyu atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam meminum minuman. Nah, yaitu dengan bernafas sebanyak 3 kali. Ya, maksudnya meminum, kemudian bernafas, kemudian meminum lagi, kemudian bernafas, kemudian meminumnya dan bernafas, selesai. Itu cara minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan bernafas di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bernafas bukan di gelas yang kita gunakan minum. Ya, karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meniup, ya, atau bernafas pada minuman tersebut. Tapi meminumnya, kemudian sedikit agak menjauhkannya, kemudian bernafas, kemudian meminumnya lagi, kemudian sedikit menjauhkannya, apakah gelasnya atau hidungnya. Yang penting tidak bernafas di dalam atau mengenai minuman yang kita minum tersebut. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini Rasulullah menyebutkan bahwa minum seperti ini lebih nyaman dan juga lebih menyegarkan. Nah, dibandingkan dengan minum sekali bernafas. Ya, 1 gelas diminum langsung habis. Nah, langsung habis.
dengan sekali nafas. Ya, minum kemudian bernafas dan sudah selesai. Dibandingkan dengan yang pertama, minum dari satu gelas tersebut kemudian diminum sebanyak 3 kali nafas, kata Rasulullah ini lebih menyegarkan bagi orang yang minum. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini juga di antara bentuk kesempurnaan ya dan keagungan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah tidak hanya menjelaskan perkara-perkara yang besar, tapi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara-perkara yang kecil. Nah, dan segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat kepada manusia dalam agamanya dan juga dalam dunianya, termasuk dalam kesehatannya, itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, haddatsana Ali bin Khashramin qala haddatsana Isa ibn Yusuf ibn Yunus an Rishdin ibn Quraib an abihi an ibni Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasa marrataini. Menceritakan kepada kami Ali bin Khashram, dia mengatakan menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Rishdin bin Quraib dari ayahnya dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dengan bernafas sebanyak 2 kali. Hadis ini berbeda dengan hadis yang tadi. Kalau hadis yang tadi disebutkan 3 kali, dan dalam hadis ini disebutkan 2 kali. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita sebutkan ini yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah bernafas sebanyak 2 kali, itu adalah hadis yang dhaif. Ya, karena adanya Rishdin bin Quraib dan dia adalah orang yang dhaif, sehingga hadis ini tidak bisa diperhadapkan dengan hadis yang sebelumnya. Ya, dan kalau kita ingin mengambil salah satunya, dan memang harus kita mengambil yang sahih dan meninggalkan yang dhaif. Taib. Kemudian hadis yang selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Yazid ibn Jabir an Abdurrahman ibn Abi Amrah an jaddatihi Kabsyah qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'iban fakumtu ila fiha faqata'tuhu. Menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, dia mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan dari Yazid bin Jabir dari Abdurrahman bin Abi Amrah dari kakeknya atau dari neneknya Kabsyah, dia mengatakan masuk kepada saya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertamu, kemudian beliau minum dari kirbah. Ya, kirbah itu tempat untuk menampung air, ya, semacam cerek, namun terbuat dari kulit. Ya, terbuat dari kulit yang sudah disamak, kemudian dibuatkan ada mulutnya. Ya, semacam cerek, ada mulutnya, atau semacam botol, ya, menampung air kemudian ada mulutnya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dari kirbah tersebut, minum dari tempat minum itu, ya, dari mulutnya. Nah, dari mulutnya tempat air minum ini dalam kondisi berdiri, ya, dalam kondisi berdiri. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga salah satu hadis, ya, yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bahkan beberapa kali minum, ya, sambil berdiri, yang sudah kita sebutkan bahwasanya ini bukanlah larangan dalam hadis yang biasa kita hafalkan. Itu bukan larangan untuk pengharaman, tapi larangan di situ adalah khilaful aula, menyelisihi yang utama. Yang utama dan yang paling sering
dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah minum sambil duduk, ya, bukan minum sambil berdiri. Akan tetapi ini terjadi, yaitu menunjukkan bahwa larangan yang pernah disebutkan oleh Rasulullah itu bukanlah untuk pengharaman. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga ada bertentangan dengan hadis yang lain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang minum dari mulutnya cerek. Ya. Misalnya ada cerek, tidak boleh minum dari mulutnya cerek tersebut. Nah, harus dituang, kemudian dituang di gelas, kemudian diminum, dan tidak boleh meminum langsung dari mulut cerek. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya, ya, dalam kondisi tertentu, maka itu juga diperbolehkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Nah, kemudian Kabsyah, perawi dari hadis ini, ya, seorang nenek-nenek bernama Kabsyah, dia mengatakan faqumtu ila fiha faqata'tuha, maka saya pun memotong mulutnya kirba itu, ya, mulutnya cerek itu, ya, dan dia memotongnya di sini untuk bertabarruk, ya, mau dijaga dengan baik-baik, karena di sini ada bekas mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada bekas mulutnya beliau pernah minum di kirbah tersebut, di cerek tersebut, ya, sehingga dia mau menjaganya, ya, supaya tidak diminum lagi oleh orang lain. Ya, dia mau kalau khusus untuk dia hal tersebut, apa yang sudah pernah digunakan dan menyentuh kulit dan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun memotongnya, ya, menyimpannya untuk bertabarruk, ya, mengambil berkah dari sisa-sisa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini, ya, adalah bentuk hirs, semangat para sahabiyat, ya, baik yang muda maupun yang tua, ya, termasuk Kabsyah ini yang di sini disebutkan an jaddatihi, dia seorang nenek. Ya, tapi semangatnya di dalam bertabarruk dan mengambil berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat besar. Nah, tapi kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-214. Haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman qala haddatsana Abu Asim an Ibni Jurayj an Abdul Karim anil Barra ibn Zaid ibnati Anas bin Malik an Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummi Sulaim wa kirbatun mu'allaqah fashariba min famil kirbah wa huwa qa'im faqamat Ummu Sulaim ila ra'sil kirbah faqata'atha. Nah, menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abu Asim dari Ibnu Jurayj, dari Abdul Karim, dari Barra bin Zaid, anak dari putrinya Anas bin Malik, ya, anak dari putrinya Anas bin Malik, berarti cucunya, ya, cucunya Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk, ya, bertamu ke rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik. Nah, ibunya Anas bin Malik. Wa kirbatun mu'allaqah, dan kirbahnya, tempat airnya yang terbuat dari kulit itu, ya, tergantung. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum dari kirbah tersebut juga dari mulut kirbah, ya, langsung dari mulut kirbahnya, tidak dituang dulu ke tangannya kemudian beliau meminumnya. Ya, mungkin ada uzur dan seterusnya, ya, karena ada juga larangan yang kita sebutkan tadi, ya, larangan meminum langsung dari mulut cerek. Nah, kemudian beliau meminumnya dalam kondisi berdiri. Setelah itu Ummu Sulaim pun, ya, memotong mulut kirbah tersebut,
ya sebagaimana yang dilakukan oleh Kabsyah, itu juga dilakukan oleh Ummu Sulaim dengan tujuan yang sama, yaitu tujuannya adalah untuk mengambil berkah dari athar, dari sisa-sisanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadis ini semakna dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya, babu ma jaa fi ta'atturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqad al-musannif hadhihi tarjamah, ya, beliau menuliskan bab ini karena menggunakan parfum itu diantara sunnah dan diantara sesuatu yang sangat disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan beliau, hubbiba ilayya minad dunya, dijadikan indah dalam pandangan saya itu dua hal. An-nisa'u wat-tibu, wanita dan parfum, wangi-wangian. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan Allah menjadikan qurratu ain, penyejuk mata saya itu di dalam salat saya. Nah, ketika Rasulullah salat, maka gundah gulana beliau itu akan hilang. Nah, bahkan ya ketika ada masalah yang sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Ya, Rasulullah ketika salat, maka ya gundah gulana tersebut akan hilang, kecemasan itu akan hilang, berganti dengan kenikmatan, berganti dengan kekhusyuan. Ini yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan Allah menjadikan salat sebagai penyejuk, ya, penyejuk pandangan bagi saya, penyejuk hati saya. Nah, kalau orang-orang munafik, ya, yang berdiri untuk sholat itu berdiri dalam kondisi malas. Nah, berdiri dalam kondisi malas, sehingga mereka mengatakan arihna anis sholah. Kalau Rasulullah mengatakan arihna bis sholah, kalau orang munafik mengatakan arihna minas sholah, artinya rehatkan kami dari sholat. Artinya sholat itu merupakan sebuah beban, maka istirahatkan kami dari sholat. Jangan dikumandangkan azan tersebut supaya kita tidak sholat. Adapun Nabi SAW, arihna bis sholah, istirahatkan kami dengan sholat. Nah, dan di sini syahidnya adalah bahwa parfum atau wangi-wangian itu merupakan sesuatu yang sangat disenangi, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masuk pada hadis yang pertama. Haddatsana Muhammad bin Rafi' wa ghairu wahidin qalu haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Syaiban an Abdullah ibn al-Mukhtar an Musa ibn Anas bin Malik an abihi qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' dan yang lainnya, mereka mengatakan menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, dia mengatakan menceritakan kepada kami Syaiban dari Abdullah bin Mukhtar, dari Musa bin Anas bin Malik, dari ayahnya yaitu Anas bin Malik. Dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sukkah, punya tempat khusus untuk diisi parfum, yatatayyabu minha, yang Rasulullah akan mengenakan parfum dari tempat tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak ibadah, dalam banyak momen, salah satu yang disunnahkan adalah menggunakan parfum, ya, terutama momen-momen di mana kaum muslimin akan berkumpul, ya, seperti dalam sholat berjamaah, nah, seperti dalam sholat Jumat, ya, dalam sholat Id, dan momen yang lain, ya, momen yang mengumpulkan banyak orang,
itu Nabi SAW menganjurkan untuk menggunakan parfum. Ya, kenapa? Karena tentu saja orang itu pasti akan senang mencium bau yang harum dibandingkan ya ketika harus misalnya mencium bau yang tidak sedap. Ya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa badan kita ini biasa mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap. Ya, bau-bau yang tidak sedap. Apalagi misalnya kalau di siang hari, ya, siang-siang, maka itu ya kalau misalnya ada bau yang tidak sedap, maka ya semoga dengan parfum yang digunakan itu bisa menutupi sedikit, ya, atau menutupi sebagian dari bau yang tidak sedap. Nah, baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Azrah ibn Thabit an Sumamah ibn Abdullah qala kana Anas bin Malik la yaruddu at-tibah wa qala Anas inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu at-tibah. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, dia mengatakan menceritakan kepada kami Azrah ibn Thabit dari Sumamah bin Abdullah, dia mengatakan bahwa Anas bin Malik tidak pernah menolak parfum. Ya, kalau ada orang yang kasih parfum kepadanya, dia tidak pernah menolaknya. Nah, dan dia mengatakan, Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi SAW itu tidak pernah menolak parfum. Ya, inilah kenapa Anas bin Malik kalau disodorkan kepadanya hadiah berupa parfum, baik dihadiahkan atau dihadiahkan satu botol misalnya, atau ditawari saja satu kali pakai, ya, tidak pernah dia tolak. Karena kenapa? Karena dia mau iktidak, dia mau mencontohi Nabi SAW, ya, bahwa Rasulullah itu kalau disodorkan kepadanya parfum, beliau tidak pernah menolaknya. Nah, dan kita itu mungkin tidak semuanya punya kebiasaan atau tidak semuanya suka dengan parfum. Nah, akan tetapi kalau kita mau iktidak, mau mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka ya kita terima saja. Nah, kita terima saja. Kalau memang kita tidak mau pakai atau kita tidak terlalu suka dengan aromanya, maka bisa dihadiahkan kepada yang lainnya. Yang jelas kita dihadiahkan, kita terima dulu, ya, dengan niat kita mau mengikuti, ya, petunjuk Nabi SAW. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Tapi kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya menceritakan kepada kami haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ibnu Abi Fudaik an Abdullah bin Muslim ibn Jundub an abihi an ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun la turaddu al-wasaidu wad-duhnu wal-laban. Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, dia mengatakan menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudaik dari Abdullah bin Muslim bin Jundub dari ayahnya dari Ibnu Umar, dia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, ada 3 hal yang tidak ditolak. Ya, kalau ada orang kasih jangan ditolak. Al-wasaid, bantal, ya, bantal untuk digunakan bersandar atau bantal untuk digunakan baring. Waduhnu, parfum. Wa al-laban, begitu pula dengan susu. Ya, jadi 3 hal ini ya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selayaknya untuk ditolak. Ya, kalau ada orang yang menghadiahkan kepada kita salah satu di antara ketiga hal ini, apakah di statusnya dia memberikan kepada kita sebagai hadiah atau meminjamkan kepada kita? Ya, misalnya bantal. Ya, kalau
parfum atau susu, itu pemberian. Tapi kalau bantal bisa jadi pemberian, bisa jadi dipinjamkan. Dan sama saja, apakah diberikan atau dipinjamkan, maka selayaknya untuk tidak ditolak. Ya, karena Rasulullah mengatakannya, salasun la turad, 3 hal yang tidak pantas untuk ditolak. Nah, dan di sini pensyarah mengatakan bahwa alasan kenapa ketiga hal ini tidak selayaknya untuk ditolak, nah, itu karena ketiga hal ini sesuatu yang mudah bagi orang untuk menyerahkannya, menghadiahkannya, nah, dan mudah juga bagi orang untuk menerimanya. Sehingga jangan sampai kemudian karena kita menolaknya ada perasaan lain-lain di dalam orang yang memberikan hadiah. Ada perasaan ketersinggungan, atau paling tidak perasaan tidak enak lah, gara-gara kita menolak hadiahnya. Padahal kalau diterima hadiah tersebut, itu tidak akan merugikan kita, karena ringan. Ya, parfum ringan, ya susu misalnya, susu kotak atau susu apa sudah di gelas, diminum selesai. Kecuali kalau misalnya ada orang yang alergi dengan susu, ya maka dia perlu untuk menjelaskannya, karena la darar wala dirar, tidak boleh juga memudaratkan diri kita sendiri. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada alerginya, diminum kemudian tidak ada masalah, maka sebaiknya untuk diterima. Nah, begitu pula tentu saja dengan hadiah-hadiah yang lain. Selama itu memungkinkan bagi kita untuk menerimanya, maka kita menerimanya, meskipun kita tidak butuh dengan hal tersebut. Tapi untuk menjaga perasaan orang yang memberikan hadiah, dan boleh jadi kita tidak butuh tapi ada orang yang butuh, ya kita terima kemudian kita hadiahkan lagi kepada orang lain. Nah, taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya 219, haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud al-Hafari an Sufyan anil Jurairi an Abi Nadrah an rajulin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu, wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abu Daud al-Hafari dari Sufyan, dari al-Jurairi, dari Abu Nadrah, dari seorang laki-laki dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, parfumnya laki-laki yang bagus adalah yang dhahara rihuhu, yang nampak baunya. Maksudnya baunya itu terang, ya, bisa dicium oleh orang yang di sekitar kita, dan warnanya juga lembut, ya, artinya tidak memberikan warna kepada pakaian kita. Nah, dan parfum perempuan, ya, parfum perempuan baiknya adalah yang nampak warnanya, ya, ada warnanya, dan lembut baunya, lembut wanginya, ya, tidak terlalu bisa dirasakan oleh orang di sekitarnya. Cuma dia saja yang merasakannya, atau orang yang sangat dekat dengan dia. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait dengan parfum yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Dan kami ingin memberikan tambih di sini terkait penggunaan parfum bagi wanita. Nah, jadi wanita dalam hadis Nabi SAW itu ada larangan wanita menggunakan parfum kemudian keluar dari rumahnya yang akan dicium baunya oleh laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, adapun ketika dia misalnya di rumahnya bersama suaminya, maka boleh baginya untuk menggunakan parfum. Ya, adapun ketika keluar maka tidak boleh. Adapun ya sesuatu yang haram
yang tidak terlalu nampak harumnya, seperti misalnya sampo, maka itu tidak ada masalah. Atau sabun yang harum misalnya, itu harum di badannya saja dan tidak akan keluar, ya, dicium oleh orang lain. Nah, ini juga tidak masalah. Yang dilarang adalah parfum yang digunakan di pakaiannya kemudian akan dicium oleh orang yang berada di dekatnya. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini dalam hadis ini Rasulullah hanya menyebutkan tibur rijal. Ini menurut beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak memerintahkan, ya, tidak memerintahkan. Akan tetapi kalau kita berbicara skala sahabat, misalnya Anas bin Malik yang sangat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala halnya, maka beliau akan mengikuti yang seperti ini. Ya, hadis yang seperti ini akan beliau ikuti. Kemudian mungkin sebagian kita ada yang suka misalnya yang ekstrim baunya, ekstrim juga warnanya misalnya, ya, berwarna, memberikan warna kepada pakaian, ya, mungkin ada yang seperti itu, ya, tapi dan kita katakan tidak ada masalah. Akan tetapi kita katakan bahwa yang disebutkan oleh beliau SAW sebagai parfum yang baik bagi laki-laki adalah yang nampak, yang tercium baunya dan warnanya itu lembut, ya, tidak memberikan warna. Nah, taib, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-221. Haddatsana Muhammad bin Khalifah wa Amr bin Ali qala haddatsana Yazid bin Zurai' qala haddatsana Hajjaj bin Sawaf an Hannan an Abi Uthman al-Nahdi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza u'tiya ahadukum ar-rayhan fala yaruddahu fa innahu kharaja minal jannah. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalifah dan Amr bin Ali, mereka menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai', dia menceritakan kepada kami Hajjaj As-Sawaf dari Hanan dari Abu Uthman An-Nahdi, dia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, kalau salah seorang di antara kalian diberikan hadiah ar-rayhan, kullu nabtin mashmum tayyibir rih, ya, tumbuh-tumbuhan yang sebenarnya beracun tapi harum baunya. Nah, maka janganlah ditolak, fa innahu kharaja minal jannah, karena itu keluar dari surga. Nah, tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Nah, jadi akan tetapi syahidnya dikuatkan oleh hadis yang tadi yang kita sebutkan tentang 3 hal yang tidak ditolak. Salah satunya adalah parfum, ya, jadi sesuatu yang wangi yang digunakan untuk memberikan aroma harum dalam jasad kita, pada tubuh kita atau pada pakaian kita, maka tidak ditolak ketika ada orang yang memberikan hadiah kepada kita. Nah, taib, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang selanjutnya. Kita ambil mungkin satu hadis pada bab ini, yaitu babu kaifa kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berbicaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dalam berbicara itu sangat diperhatikan oleh sahabat-sahabat beliau, sehingga beberapa hadis menyebutkan tentang bagaimana cara berbicaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas beliau itu di antara karakter berbicaranya adalah idza takallama bikalamin mufassalin mubayyan, berbicara dengan kalimat yang jelas, bukan dengan kalimat-kalimat yang menggantung maknanya, tidak dipahami maknanya, tapi beliau berbicara dengan kalimat-kalimat yang terang, kalimat-kalimat yang tidak butuh lagi untuk disalahpahami. Nah, yu'addul adu, juga beliau berbicara dengan lambat, ya, bukan lambat sekali,
Beliau berbicara tidak tergesa-gesa, ya, tidak tergesa-gesa ketika berbicara, sehingga orang jika ingin menghitung kalimat-kalimatnya, maka mereka bisa untuk menghitung ya kalimat-kalimat yang beliau sampaikan. Naam. Kemudian beliau juga kadang-kadang mengulangi ucapan beliau sebanyak 3 kali. Ya, terutama jika yang beliau sebutkan itu sesuatu yang sangat penting, ya, maka beliau akan menyebutkannya sebanyak 3 kali, diulangi sampai 3 kali. Nah, dan beliau ya di antara mukjizat yang diberikan kepada beliau adalah u'tiya jawami'ul kalim. Beliau dianugerahi jawami'ul kalim. Makna jawami'ul kalim singkat, padat dan jelas. Nah, itu yang biasa kita dengar, singkat, padat dan jelas. Itu jawami'ul kalim. Ya, makanya kalau kita menghafal hadis, itu hadis-hadis yang singkat-singkat, yang ringkas-ringkas, yang mudah untuk kita hafal. Meskipun tentu saja ya tidak semuanya juga seperti itu. Ada juga hadis yang cukup panjang, sampai 1 halaman kalau ditulis di kertas. Nah, dan kebanyakannya adalah hadis yang pendek-pendek. Nah, itu jawami'ul kalim. Nah, kalau misalnya kita berbicara, itu betapa banyak kalimat-kalimat yang kita keluarkan, tapi berapa kalimat kita itu yang di garis bawahi, yang dianggap sebagai faidah yang luar biasa. Nah, berbeda dengan Nabi SAW, di mana kalimat-kalimat beliau itu semuanya adalah kalimat-kalimat yang perlu untuk di garis bawahi, kalimat yang sangat bermakna. Itu yang disebut dengan jawami'ul kalim. Taib, karena waktu sudah masuk, kita tidak ambil satu hadis, insyaallah ini sebagai mukaddimahnya. Pekan depan insyaallah kita akan masuk pada hadis yang pertama pada bab ini. Taib, ya silakan. Jadi yang pertama tadi, laki-laki tentu saja boleh bahkan dianjurkan untuk menggunakan parfum dalam beberapa momen, ya, seperti sholat berjamaah, sholat Jumat dan sholat Id. Nah, dan ketika dia menggunakan parfum dengan tujuan yang haram, maka tujuannya itu adalah tujuan yang dia berdosa dengannya. Dia berdosa dengannya, meskipun parfum itu asalnya sesuatu yang dianjurkan, ya, asalnya sesuatu yang dianjurkan. Tapi kalau dia gunakan untuk sesuatu yang dilarang dalam syariat kita, dia gunakan untuk menarik lawan jenis yang bukan mahramnya, berarti ini dia berdosa. Dia berdosa. Dan bisa dipastikan bahwa dia menggunakan parfum itu bukan untuk mengikuti sunnah, ya, tapi untuk hal yang buruk. Nah, kemudian yang tadi yang terkait dengan itu 219. Ya, di sini disebutkan an rajulin, ya. Kalau di situ bagaimana terjemahannya? Ya, seseorang yang tidak diketahui namanya. Baik. Kalau tidak diketahui namanya, dia majhul. Nah, dan majhul ini sebenarnya dalam ilmu hadis itu banyak juga penjelasan-penjelasannya, dan secara umum orang yang majhulul hal itu tidak diterima hadisnya, karena kita tidak tahu ya apakah dia thiqah ataukah dia dhaif ataukah bagaimana. Cuman tadi kami belum sempat mencari apakah sanad hadis ini memang dhaif ataukah tidak. Ya, karena jangan sampai kemudian ada penjelasan dalam ilmu mustalahul hadis tentang rajul yang majhul, tapi ternyata kemudian diterima hadisnya. Ya, siapa tahu, wallahu alam. Kami juga bukan dari hadis, ya. Kecuali Ustaz Yusron mungkin pernah ingat. Tidak juga, ya. Ya, sama-sama kita bidang fikih. Nah, wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, oh ya, antum tidak ada waktu pembahasan itu, ya? Oh, tidak ada, ya. Ya, jadi tidak boleh makan dan minum sambil bersandar. Nah, dan hadisnya itu ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Tapi saya kira demikian karena waktu sudah masuk. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.